Mengapa perkebunan kelapa Thailand terlihat begitu masif dan rapi, padahal mereka bukan produsen utama dunia? Di tengah lahan yang tidak terlalu luas, Thailand justru mampu menunjukkan kekuatan besar lewat cara bertani yang cerdas dan terorganisir. Bukan soal berapa banyak pohon yang ditanam, tapi bagaimana setiap pohon dirawat, dipanen, dan dikelola hingga menghasilkan nilai ekonomi yang berlipat. Di saat negara lain sibuk mengejar kuantitas, Thailand fokus mengubah kelapa biasa menjadi komoditas premium yang diburu pasar dunia. Bagaimana mereka melakukannya? Inilah kisahnya. Setiap tahun, petani di Thailand memanen ribuan ton kelapa segar dengan cara yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Sejak lama, Thailand dikenal sebagai negeri agraris yang sangat mengandalkan irigasi alami. Mereka membangun jaringan kanal yang bukan hanya mengairi lahan, tapi juga menjadi jalur transportasi di tengah perkebunan. Cara ini bukan cuma hemat biaya, tapi juga efektif menjaga pohon tetap subur, bahkan di musim kemarau. Saat musim panen tiba, para pekerja cukup menggunakan bambu panjang dengan sabit di ujungnya untuk memotong tandan kelapa. Kelapa yang jatuh langsung ke air kemudian diikat dalam untayan panjang dan dialirkan lewat kanal menuju tempat pengumpulan. Teknik sederhana ini membuat proses panen lebih cepat, hemat tenaga, dan efisien. Seiring waktu, beberapa petani mulai membudidayakan kelapa Nam Hom, varietas unggulan yang terkenal dengan aroma dan rasa air kelapanya yang manis. Permintaan dunia terhadap Nam Hom begitu tinggi, bahkan bibitnya sudah habis dipesan untuk 3 tahun ke depan. Dari sini, banyak petani kecil yang berhasil mengubah hidup mereka, naik kelas menjadi jutawan. Fakta menariknya, Thailand sebenarnya hanya produsen kelapa terbesar ke-6 di dunia, jauh di bawah Indonesia. Tapi lewat strategi fokus ke produk premium, mereka mampu bersaing di pasar ekspor bernilai tinggi. Di saat sebagian besar kelapa Indonesia masih diekspor dalam bentuk mentah, Thailand sudah menjual air kelapa mereka dalam kemasan elegan ke hotel dan supermarket internasional. Menariknya lagi, petani kelapa di Thailand sebagian besar tergabung dalam koperasi atau kelompok tani. Mereka secara rutin mendapatkan pelatihan tentang teknik budidaya, manajemen hasil panen, hingga pengolahan produk turunan seperti air kelapa, minyak kelapa, dan produk olahan lainnya. Koperasi ini juga membantu dalam negosiasi harga, sertifikasi produk, hingga memperluas akses pasar ekspor. Dengan sistem yang terorganisir ini, posisi tawar petani lebih kuat, dan kualitas produk lebih terjaga. Kalau ditarik kesimpulan, Thailand membuktikan bahwa kunci keberhasilan di sektor perkebunan bukan soal luasnya lahan, tapi soal bagaimana tanah itu dikelola. Mereka berhasil menjaga keseimbangan antara kearifan lokal, inovasi teknologi, dan adaptasi terhadap tuntutan pasar global. Sebuah pelajaran penting. Maju itu bukan soal siapa yang paling besar, tapi siapa yang paling siap berubah.